Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah ini dan kami laki-laki dan juga kasir. Allah Ta'ala wa nafa'ani bi'ilmihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti kula ngaji kitab Sakinah kelawan nyebut asmana Allah. Sifat Allah Rahmani dat kang ulas asing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Sifat Allah Rahimi dat kang ulas asing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sini sifat Allah Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih di dalam dunia itu bagi orang mukmin dan juga orang kafir. Orang mukmin dikasih uang, dikasih dunia, dikasih rezeki, sama orang kafir juga dikasih rezeki seperti muslim, sama tidak ada perbedaan. Jadi di sini sifat Allah Ar-Rahman itu adanya di sini di alam dunia. Jadi tidak membedakan mana Islam, mana kafir. Itu Allah sangat adil di dalam dunia. Tetapi bagi orang kafir itu dinamakan istidraj. Jadi diwe terus walaupun tidak sujud, tidak tunduk kepada Allah, namun Allah terus kasih rezeki pada mereka. Apakah mereka mau bertobat, apakah mereka mau bersyukur pada Allah, terus dikasih. Itu semuanya adalah cobaan oleh Allah untuk semua manusia di muka bumi ini. Kalau seandainya Allah pilih-pilih, mungkin ya gampang. Contoh, nelayan di tengah-tengah laut, tidak sholat, tidak apa, ya Allah gampang saja. Udah kasih ombak yang gede, klep, langsung lembu tenggelam. Kenapa? Karena tidak tunduk, tidak sujud kepada Allah. Namun Allah kasih Rahman, itu sifat Ar-Rahman Allah. Sifat Ar-Rahim datang lasir asing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Nah, di sini sifat Ar-Rahim Allah yaitu adanya di akhirat, itu khusus untuk orang-orang muslim yang tunduk dan patuh sujud kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Itu khusus untuk orang muslim, bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kenapa musim banci tidak ada? Musim banci tidak ada ya katanya. Apakah masuk surga? Kalau banci ya tetap yang muslim. Biasanya kan condongnya kemana? Kalau laki-laki berarti banci, berarti ya maksudnya laki-laki. Banci, kalau wando katanya perempuan, berarti ya maksudnya ke perempuan. Jadi muslim laki-laki dan muslim perempuan, walaupun orang tersebut banci, tapi banci tersebut ya banci yang takwa, selalu tunduk takut kepada Allah dan perintah Allah. Alhamdulillah tawi sekabehana puji kang papat ikulillahi kepada Rasulullah Rabbil Alamin dakang ngarani wong alam kabeh. Alhamdulillah puji kang papat itu apa? Puji kang papat yaitu puji yang empat itu adalah qadim ala qadim. Tapi qadim ala qadim yaitu Allah memuji pada dirinya sendiri. Puji qadim ala qadim. Nah, di Al-Qur'an ada Allah memuji diri sendiri. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimus shalah li dzikri. Innani sesungguhnya saya, ana Allah, sesungguhnya saya itu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Itu memuji diri sendiri. Begini maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, dan dzikri, dan juga mengingat kepada Allah untuk selalu
mengingat kepada Allah. Itu puji qadim ala qadim. Yang kedua, puji qadim ala kudus. Allah memuji pada makhluknya. Contohnya memuji kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran ada, sesungguhnya ada pada diri kamu wahai Rasulullah, yaitu budi pekerti yang luhur. Memuji kepada makhluknya. Allah memuji kepada Nabi Muhammad. Terus yang ketiga yaitu puji itu salah qadim. Makhluk memuji kepada Sang Pencipta, yaitu memuji kepada Allah. Kita memuji pada Allah, ya harus. Contohnya subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kita harus memuji kepada Allah, karena Allah yang menciptakan semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, ini semua ciptaan Allah. Kita harus memuji kepada Allah dalam doa, dalam setiap langkah kita, karena semuanya itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang keempat yaitu puji hudus salah hudus. Manusia memuji kepada manusia. Contoh, manusia memuji kepada manusia. Katakan Nabi qala al-badru alaina. Contohnya itu memuji kepada manusia, pada Kanjeng Nabi. Manusia itu sama, perlu dipuji biasanya. Manusia perlu dipuji, perlu disanjung. Apalagi dia manusia biasa, biasanya kadang pengen dipuji, tidak mau puji-pujian. Kebanyakan pengen dipuji, diunjuk-unjuk oleh manusia. Contoh, memuji kepada sang kekasih sana, wajahmu seperti rembulan, rambutnya seperti sutra. Memuji kepada manusia, manusia memuji kepada manusia. Puji jadi salah hudus. Itu puji yang empat. Lillahi kedua Gusti Allah Rabbil Alamina, yang mengerani, yang menguasai yang alam kabeh. Wabihi lan Allah nasta'inu nyuwun pitulung kula ala umur dunia yang atas perkara dunia, wadini lan perkara akhirat. Kita seyogianya kita minta pertolongan kepada Allah, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Rasulullah lan muga-muga ranan bayar rahmat kadim sapa Allah ala wasallama lan muga-muga maring keselamatan ala sayyidina yang atas kita Muhammadin ya Rabbana Muhammad khatamil anbiya khatamil nabiyina, kembali pungkasan para nabi kabeh. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad dan Nabi ya bang, tidak ada nabi setelah saya atau Nabi Muhammad. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi maring keselamatan atas keluarga Kanjeng Nabi, washabihi lan sahabat Kanjeng Nabi asmaina halis kalane. Oleh Allah lan ora ana daya kekuatan sumingkir ngadoi maksiat jerong dewannya. Jadi tidak ada, orang tidak bisa menghilangkan kemaksiatan atau mengkiri itu apa? Jadi tidak bisa menjauh, tidak bisa menolak kemaksiatan kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah manusia itu tidak akan bisa menolak kemaksiatan, baik itu berbuat kejelekan ataupun berbuat yang tidak disukai oleh Allah, dan semuanya adalah kehendak Allah, kecuali orang-orang tersebut benar-benar yakin takwa, takut tunduk pada Allah. Insya Allah Allah akan menjaganya dari segala kemaksiatan. Illa billahi wala quwwata illa billah, kekuatan ngadoi ngalana kekuatan melakoni kebaikan illa billahi kelawan kecuali kelawan Allah. Ngaji kang maha luhur, ngaji kang maha agung. Faslun bermula ini itu anak pasal sehiji arkanul islami, bermula kira-kira rukun Islam.
iku khamsatun ana 5 syahadatun sejina sami alla ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah itu sama Allah. Rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama syahadat. Syahadat kita biasa membaca 2 kalimat syahadat ketika kita sholat, dan kita pun tidak usah membaca syahadat lagi karena kita sudah masuk Islam. Dari kecil orang tua kita sudah Islam, jadi tidak usah baca syahadat, kecuali orang yang baru masuk Islam itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Wa iqam sholalan jenengan sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Hijrul baiti lan naik haji maring baitullah sokoman wong istato akan mampu sokoman ilahi maring baitullah akan sabilan begalane. Dan yang ke-5 yaitu naik haji. Ini kelewat wa iqam sholat lan jenengan sholat, wa ita zakat lan ngawihkan zakat telune. Puasa Ramadan lan puasa bulan Ramadan papate limane wa hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama baca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, dan yang keempat puasa di dalam bulan Ramadan. Yang kelima yaitu naik haji bagi orang yang mampu di dalam perjalanannya, mampu orang yang ditinggalkannya. Dalam perjalanannya kita mampu untuk biayanya, kita kuat, kita sehat, mampu dalam perjalanannya, dan mampu untuk meninggalkan biaya yang ditinggalkan untuk anak kita yang ditinggalkan. Terus setelah naik haji ya kita pulang jangan sampai kekurangan ekonomi. Baiknya ada yang ditinggalkan. Kalau seandainya tidak mampu ya tidak apa-apa, karena haji itu bagi orang yang mampu. Rukun Islam pasti ya para sebelum pasti sudah tahu, sudah paham tentang rukun Islam. Namun ya kita harus paham di dalam rukun Islam tersebut, harus paham. Jadi dari mulai syahadat kita menyaksikan, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wahdahul wujud. Jadi mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah wa inna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah dan mendirikan sholat. Sholat itu 5 waktu harus kita laksanakan, karena sholat adalah kewajiban bagi orang muslim. Jadi sholat adalah paling utama, sholat paling penting dalam kehidupan kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Pertama yang akan ditanyakan nanti di akhirat yaitu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Apakah sholatnya kita baik atau ya belang-bentong? Pada itu ya kita mulai sekarang kita berbagi, khususnya diri saya dan juga lainnya kepada seluruh perbaiki sholat, karena sholat adalah paling utama nanti bekal kita ditanyakan di akhirat. Wa ita zakat dan memberikan zakat. Zakat itu bukan zakat fitrah saja, zakat mal, zakat harta, zakat yang punya harta, kelebihan harta, berarti harus punya zakat, mengeluarkan zakat. Yang punya ternak, ya harus zakat ternaknya. Yang punya kebun, tumbuh-tumbuhan, ya harus dizakatin. Contohnya ya padi, gandum, itu harus dizakatin.
tahun sekali seandainya memenuhi nisab, memenuhi target nisabnya. Zakat tiap tahun yaitu zakat fitrah harus zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan diri kita. Anak yang baru lahir pun kalau seandainya anak tersebut masih masuk di bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk zakat fitrah. Tanggal 30 contohnya malam tanggal 30 akhiran, berarti diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kecuali sudah masuk bulan Syawal lahiran anak tersebut, maka nggak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Puasa Ramadan dan puasa di bulan Ramadan, setiap muslim itu diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi wajibnya puasa itu dari dulu sudah diwajibkan, dari sebelum Nabi Muhammad juga, dari sebelum nenek moyang kita sudah diwajibkan untuk berpuasa, itu 30 hari untuk berpuasa, menahan dahaga, menahan lapar, dan juga menahan segala bentuk kemaksiatan, dan juga menahan segala yang membatalkan puasa. Dan untuk menyempurnakan puasa yaitu dengan amalan-amalan yang lain, contohnya sholat tarawih, itu untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Tarawih 20 rakaat, yang tiganya itu witir. Kalau seandainya ada orang yang tarawihnya 8 rakaat dan itu dilaksanakan, itu biasanya orang tersebut mengambil hadis yang syadz, hadis yang dhaif, karena mereka cuma memandang dari sisi lain. Artinya memang Nabi Muhammad saat itu cuma 8 rakaat sholat tarawih itu, namun dilanjutkan di rumah di masjid 8 rakaat, di rumah dilanjutkan. Kalau seandainya ada yang tarawih cuma 8 rakaat, berarti ya itu mengambil hadis dhaif. Karena sesungguhnya dari mulai para sahabat juga melaksanakan sholat tarawih itu 20 dan 3 witir 23. Itu dianjurkan, artinya sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikukuhkan oleh Nabi sholat tarawih. Yang keduanya yaitu membaca Quran, karena Quran adalah mukjizat Rasulullah dan diturunkan pas di bulan Ramadan tanggal 17 di bulan Ramadan. Dan amalan-amalan lain yaitu sedekah jariah, baik itu tenaga, pikiran ataupun ekonomi ataupun uang, itu termasuk sedekah. Taslim arkanul imani sittatun antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi sumakol wa mabadahu wa allahu a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.